lagi di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Kali ini adalah analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas yang berjudul Bandarmologi Politik Golkar versus Nasdem. Begini, sahabat, para praktisi di dunia saham, khususnya kawula scalpers dan day traders, mereka ini akrab sekali dengan istilah market makers, yang bahasa populernya adalah bandar. Karena itu lahir suatu ilmu praktis yang namanya bandarmologi. Nah, bandarmologi ini gampangnya adalah suatu pendekatan intelijen yang diterapkan oleh scalpers atau day traders dalam jual beli saham dengan mengikuti manuver para pemain besar atau pemilik saham mayoritas atau institusi di pasar modal. Jadi, ke arah mana market makers lakukan jual beli, ke arah itu jugalah para scalpers atau day traders, sering disebut juga retail, berdagang saham-saham mereka. Dengan analogi ini, Bro Yosef ingin membahas perkembangan politik nasional kita menuju perhelatan besar pergantian kepemimpinan nasional Indonesia di tahun 2024. Oleh karena manuver para political market makers-nya atau para bandar politik mulai terdeteksi saat ini. Nah, sejauh ini hanya manuver Golkar dan Nasdem yang menurut Bro Yosef memiliki bobot untuk diamati, yaitu manuver Erlangga Golkar di balik deklarasi koalisi Indonesia Bersatu pada 12 Mei, yang kemudian disusul manuver Pak Surya Paloh dari Nasdem yang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana 24 Mei, bertemu Prabowo di kantor Nasdem 1 Juni, dan akhirnya bertemu dengan Pak SBY di kantor Nasdem pada 5 Juni yang baru lalu. Perlu diingat kembali, bandarmologi politik ini hidup dalam ekosistem amanat konstitusional yang namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi, hanya partai politik yang berhak memainkan bandarmologi politik ini. Tidak ada pihak lain. Bagi publik umumnya, yang menjadi saham politik utama para bandar politik ini tentu saja sosok-sosok capres dan cawapresnya. Oleh karena suatu kemenangan politik secara nasional di mata mereka diukur dari kemenangan di Pilpres, bukan di Pileg. Sekaligus hal ini adalah salah kaprah yang juga akan Bro Yosef soroti pada analisis kali ini. Dan menurut pengamatannya, Partai Golkar adalah contoh best practice bandar politik atau political market maker sejati, karena sudah terbukti. Sedangkan Nasdem yang didirikan 11 November 2011 dan baru mengikuti 2 kali pemilu, bandarmologi politiknya belum terbukti. Mari kita mulai dengan fakta-fakta. Ada 3 fakta terkait manuver Golkar yang tidak bisa dibantah. Yang pertama, konsistensi di posisi 3 besar. Pada reformasi 1998 tidak menghapus Golkar dari panggung politik nasional. Golkar yang notabene wajah Orde Baru itu sendiri sebagai pilar utama politik kekuasaan Soeharto, sebelum reformasi, PNS dan ABRI diwajibkan pilih Golkar. Justru mampu konsisten berada di posisi 3 besar peraih suara terbanyak di parlemen dalam 5 kali pemilu di era reformasi. Tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dalam pemilu tahun 2004 yang dulu, Golkar malahan menjadi pemenang dan meraih kursi terbanyak di parlemen. Sedangkan fakta yang kedua, kader jadi wapres atau wakil presiden. Nah sahabat, dalam 5 kali pemilu di era reformasi, faktanya Golkar juga mampu menempatkan kadernya sebagai wakil presiden Republik Indonesia sebanyak 2 kali dalam 2 periode kepresidenan yang berbeda. Di masa 2004 sampai 2009 bersama SBY dan 2014 sampai 2019 bersama Jokowi. Kadernya sama, yaitu Bapak Yusuf Kala. Fakta ketiga, posisi Ketua DPR RI dijabat 3 kali. Menurut Bro Yosef, ini justru faktor terpenting yang diabaikan orang banyak. Golkar itu mampu menempatkan kadernya sebagai Ketua DPR RI sebanyak 3 periode dari 5 periode pemerintahan di era reformasi sejak pemilu tahun 1999.
Periode 1999 sampai 2004 dipegang oleh Bapak Akbar Tanjung. Periode 2004 sampai 2009 dipegang oleh Bapak Agung Laksono. Untuk tahun 2014 sampai 2019 bergantian antara Pak Setia Novanto dan Pak Adek Komarudin lalu Pak Bambang Susetio. Nah sahabat, para pengamat umumnya meyakini bahwa prestasi Golkar ini terkait dengan infrastruktur politiknya yang sudah terbangun solid selama 58 tahun sejak 20 Oktober 1964. Selain itu, juga karena kelihayan mereka bermain dalam coattail effect. Nah, Bro Yosef sepakat dengan mereka-mereka ini. Tetapi, ada satu hal yang luput dari pengamatan mereka. Dan inilah yang dimaksud dengan bandarmologi politik di sini. Dalil-dalil bandarmologi politiknya perlu dijelaskan lebih dulu. Pertama, tidaklah cukup suatu kepemilikan saham politik atau juga disebut sebagai modal politik yang signifikan tanpa adanya kemampuan menggalang koalisi politik secara nasional. Sebaliknya, kemampuan menggalang koalisi politik nasional juga tidak mungkin dilakukan tanpa memiliki modal politik yang signifikan. Keduanya satu tarikan nafas. Kata kunci kemampuan menggalang koalisi politik secara nasional ini perlu ditulis dengan huruf kapital, dengan tinta tebal, lalu digaris bawahi tinta merah, serta di stabilo kuning. Ini betapa pentingnya kemampuan menggalang koalisi politik secara nasional. Dan ini perlu diingat-ingat sampai Anda mati katanya. Ini akan Bro Yosef bahas selanjutnya. Yang kedua, seorang kader partai, baik di posisi tertinggi sebagai ketua umum maupun kader biasa yang memiliki elektabilitas tinggi, bukanlah bandar politik atau political market maker apabila yang bersangkutan resmi menyatakan diri sebagai capres. Yang menentukan itu modal politik presidential threshold, yaitu 20% kursi DPR RI atau 25% suara nasional yang mandatnya ada di partai-partai. Nah, itu amanat konstitusional, tidak bisa ditawar-tawar, ada di partai-partai. Maka dari mandat konstitusional ini, PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan presiden sendirian, sebab punya lebih dari 20% kursi di DPR RI. Tentu sesuai mekanisme internal mereka. Dari sisi elektabilitas kader, PDIP juga punya sosok dengan rating tertinggi. Survei SMRC terakhir 9 Juni menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo 30,3%, Prabowo Subianto 27,3%, dan Anies Baswedan 22,6%. Nah, Anies bisa diabaikan dulu karena bukan kader partai, maka dia jelas menjadi objek bandarmologi politik. Tetapi, kemampuan menggalang koalisi politik secara nasional tetaplah niscaya. Begini ceritanya. Bila elektabilitas angka 51% adalah batas aman electednya atau definitif terpilih, maka itu artinya Pak Ganjar Pranowo masih perlu dukungan 20% suara lagi. Pak Prabowo Subianto masih perlu 23,7% suara lagi. Terang benderang terlihat di sini, bahkan PDIP pun yang secara konstitusional bisa jalan sendirian, bila mereka ternyata mencalonkan Ganjar Pranowo yang saat ini memiliki elektabilitas capres tertinggi, tetaplah membutuhkan bandarmologi politik untuk bisa menjadikan kadernya presiden. Apalagi Pak Prabowo Subianto yang elektabilitasnya lebih rendah. Dan Gerindra juga tidak memenuhi syarat presidensial threshold karena cuma punya 13,57% kursi DPR RI dan 12,57% suara nasional. Nah sahabat, artinya PDIP apalagi Gerindra tetap perlu melakukan penggalangan koalisi politik secara nasional apabila impian calon-calon presiden mereka mau terwujud. Dan kekurangan dukungan suara inilah kenyataan politik yang menjadi peluang bagi bandarmologi politik yang dimainkan oleh Golkar dan Nasdem saat ini. Oleh karena mereka justru tidak akan mencalonkan kadernya sebagai presiden. Lain dengan posisi wakil presiden yang hanya rider atau produk ikutan yang dapat mendorong coattail effect.
Kekuasaan politik itu ada di presiden, bukan wakil presiden. Kita ambil contoh manuver bandarmologi Golkar pada periode pemerintahan 2014 sampai 2019 yang juga telah menginspirasi Nasdem saat ini. Nah, ini contoh tahun 2014 sampai 2019 ya. Pada tahun 2014 adalah turning point PDIP kembali ke panggung kekuasaan nasional setelah sepanjang 2004 sampai 2014 merupakan era SBY dan Partai Demokrat. Di pemerintahan, kader mereka, Joko Widodo, berhasil jadi Presiden Republik Indonesia. Dan di parlemen, mereka juga menguasai 109 kursi dari 560 kursi DPR RI yang diperebutkan saat itu. Golkar sendiri hanya di posisi kedua dengan 91 kursi. Ini di tahun 2014. Akan tetapi, fakta bagi-bagi kekuasaan nasional yang terjadi pada periode 2014 sampai 2019 itu tidak seindah statistiknya. Yang jadi ketua DPR RI bukannya PDIP sang pemenang pemilu, tetapi Golkar bergantian antara Setia Novanto, Adekomarudin, dan terakhir Bambang Susetio. PDIP hanya kebagian posisi wakil ketua DPR RI, saat itu Pak Utut Adianto. Jatah kursi wakil ketua DPR RI sisanya dibagi-bagi di antara partai-partai ini, yaitu Pak Fadli Zon dari Gerindra, Pak Agus Hermanto Partai Demokrat, Pak Taufik Kurniawan Partai Amanat Nasional, dan Pak Fahri Hamzah dari PKS. Di level MPR, ketuanya juga bukan kader PDIP, tapi PAN, yaitu Pak Zulkifli Hasan. PDIP hanya sebagai wakil ketua, dijabat oleh Pak Ahmad Basarah. Bersama-sama dengan unsur DPD RI, Pak Mahyudin, Partai Demokrat Pak Mangindaan, PKS Pak Hidayat Nur Wahid, Hanura oleh Osman Sabta Odang, dan Gerindra diwakili Pak Ahmad Muzani, dan PKB Muhaimin Iskandar. Komposisi di parlemen ini bukan yang diharapkan PDIP sebagai pemenang pemilu. Terlihat di sini adalah kemampuan Golkar menggalang koalisi politik nasional, meyakinkan para pemilik kursi signifikan lainnya, yaitu Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKS, untuk melakukan power sharing bersama menurut cetak biru Golkar, bukan menurut PDIP. Padahal kita masih ingat, Pak Setia Novanto itu diterpa kasus-kasus, dari soal etik waktu di Amerika Serikat sampai soal pidana korupsi. Dia diganti sementara oleh Pak Adekomarudin saat itu, lalu kembali jadi ketua DPR RI. Sebelum akhirnya dilengsarkan untuk selamanya setelah KPK mengirimnya ke penjara Sukamiskin. Toh pengganti definitif ketua DPR RI tetap orang Golkar, yaitu Pak Bambang Susetio. PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di parlemen tidak mampu mengendalikan DPR RI periode 2014 sampai 2019. Itu faktanya. Sahabat, dengan mengendalikan parlemen, maka Golkar dan koalisi politiknya di DPR RI kemudian bisa menekan eksekutif. Presiden Joko Widodo yang awalnya idealis dan murni ingin kabinet kerja yang dipenuhi orang-orang profesional, akhirnya sadar dan menyerah setelah begitu banyaknya kebijakan pemerintahannya digantung oleh para politisi di DPR RI. Maka satu persatu orang politik yang tadinya tidak mendukung Capres Jokowi pun masuk ke kabinet kerja periode 2014 sampai 2019 mendukung Presiden Joko Widodo. Perhatikan, koalisi politik pada tahap pra-pilpres bisa sangat berbeda dengan koalisi politik di tahap post-pilpres. Itu fakta lainnya. Pak JK dan Pak LBP, keduanya orang Golkar, boleh dikecualikan oleh karena sudah bersama-sama Jokowi sejak tahap pencalonan. Namun bagi Bro Yosef, ini tetap suatu strategi dua kaki dari Golkar yang tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Sejauh partai mereka bisa menjadi bagian dari kekuasaan. Di luar dua kader Golkar itu, masuklah Pak Erlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian di bulan Juli tahun 2016. Lalu Pak Agus Kartasasmita jadi Menteri Sosial di bulan Agustus tahun 2018. Memang P3 dan PAN yang juga bukan koalisi Capres Jokowi lompat lebih dulu ke kabinet kerjanya Presiden Jokowi. Tetapi hal itu karena Jokowi perlu memecah koalisi politik di parlemen yang diinisiasikan oleh Golkar.
Sebaliknya, justru keinginan Pak Jokowi untuk memecah koalisi politik di parlemen itu adalah hal yang ditunggu oleh Golkar untuk menjadi titik masuk mereka ke domain eksekutif dan menjadikan mereka salah satu pemegang saham Jokowi sampai hari ini. Bahkan pada periode Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024 ini, dua kader Golkar duduk di posisi Menko, yaitu Pak LBP dan Pak Airlangga Hartarto. Serta dua kader lagi di posisi Menteri Departemen, Pak Agus Kartasasmita dan Pak Zainuddin Amali. Total ada 4 kader. Bukan hanya di periode pemerintahan 2014 sampai 2019, dalam keseluruhan 5 periode pemerintahan sejak Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, SBY, sampai Jokowi sekarang ini, Golkar telah membuktikan selalu menjadi bagian dari kekuasaan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Sahabat, pola manuver bandarmologi politiknya sama. Galang koalisi politik nasional di legislatif, kemudian pengaruhi, artinya menekan eksekutif. Sahabat, votes are given by the people to the political party, but without political capacity to manage related stakeholders, they profit nothing. Belum ada partai lain dalam pengamatan Bro Yosef yang terbukti punya kemampuan menggalang koalisi politik di level nasional seperti Golkar. Nasdem is yet to prove it. Dan siapa bilang menang Pilpres adalah segalanya? Demikian analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas tentang bandarmologi politik Golkar versus Nasdem. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.